kontainer saat ini sebenarnya sejak tahun lalu sudah, mengalami kelangkaan ya. Jadi ini sudah hampir, kurang lebih 1 tahun, kondisi, belum normal untuk, suplai pasok dari, kontainer sendiri. Ditambah lagi saat ini, adanya beberapa kebijakan dari, shipping untuk, apa ya, volatile pengaplikasian untuk slot shipping itu sekarang dibikin, floating system seperti itu. Jadi semakin, mempersulit, ketersediaan kontainer saat ini. Mhm. Ya, kalau terjadi kelangkaan begitu ya Bu, berarti bisa dikatakan untuk harga, pengiriman suatu barang melalui kontainer juga terjadi kenaikan Bu? Betul betul sekali karena kan, teori supply and demand ya, semakin, supply-nya sedikit, demand-nya besar, maka harganya semakin naik. Nah, itulah yang menyebabkan harga ocean freight sekarang itu, naik cukup tinggi. Setelah naik itu pun ketersediaan barangnya atau kontainernya juga tidak terjamin sehingga, banyak berpengaruh terhadap, proses, ekspor. Karena di sisi lain impornya yang barang yang masuk pun di kami, yang kami handle di perusahaan kami juga tidak banyak, seperti itu. Mhm. Tapi secara overall Bu, berapa sih kenaikan yang dirasakan industri saat ini? Kalau kenaikan secara harga, sangat-sangat, berdampak ya, untuk tujuan, Amerika dan Eropa. Karena, dengan adanya kemarin ban dari, Amerika di China itu sangat berdampak ke beberapa negara Asia, seperti itu. Jadi kenaikan dari data HIMKI tadi, ya kurang lebih itu sudah, menjawab sebenarnya kenaikannya sangat-sangat tinggi ya. Biasa kita untuk Amerika aja ya 2.000, 2.500, sekarang 22.000, itu pun belum tentu, kontainernya tersedia. Sehingga tidak masalahnya tidak hanya di harga, tapi juga ketersediaan, suplai dari kontainer itu sendiri gitu. Mhm. Kalau ketidaktersediaan kontainernya itu yang menjadi permasalahan utamanya apa Bu? Eee, ket keter Ketidaktersediaan, kontainer itu kan, rantai pasoknya ada di shipping line ya. Jadi Mhm. ada beberapa isu yang misalnya, karena ada Covid gitu kan, sehingga pada saat Covid itu keluar arus barang masuk kan cukup terganggu ya, sehingga terganggu pula lah, suplai dari, kontainer yang itu sendiri gitu. Jadi banyak pihak yang ada di sini juga baik dari, customer, shipping line, kami di perusahaan freight forwarding itu banyak peranan di sini. Jadi ini stakeholder-nya tidak hanya shipping line saja. Mhm. Oke, tapi kalau kita melihat dan rujuk, data BPS begitu ya, data terbaru dari BPS, ekspor kita kan masih mencatatkan pertumbuhan secara value, tapi kalau dari volume ekspor sendiri Anda melihat seperti apa? Karena gini ya, kalau, volume kita, jujur saya belum, melakukan riset atau dapat data resminya. Cuman kalau kita melihat dari value ekspor itu bisa juga naiknya beberapa komoditi, terutama mineral, di beberapa bulan terakhir juga berpengaruh terhadap, naiknya value dari ekspor. Sedangkan yang kita bahas di sini kan, untuk yang dikirimnya menggunakan kontainer. Jadi, yang itu di mana, ada ukurannya sendiri misalnya TEUs, seperti itu. Nah itu, jujur saat ini saya belum, mendapatkan data yang resminya ya, yang keluar untuk apakah memang ada peningkatan, selaras dengan peningkatan value dengan kuantitas, jumlah volumenya, seperti itu. Mhm. Oke, tapi kalau dampaknya ke perusahaan seperti apa Bu? Utamanya mungkin ke deal, seperti apa? Kalau ke deal sendiri kami sih sebenarnya sudah merasakan dampaknya sejak tahun 2020 ya. Jadi, kinerja kami sejak tahun 2020 itu cukup tertekan karena, freight forwarding adalah salah satu core bisnis kami selain, divisi heavy equipment atau project cargo gitu ya. Jadi dengan adanya, keterbatasan kemarin pembatasan untuk kegiatan operasional, keterbatasan secara kontainer dan, beberapa isu yang lain itu membuat, kinerja kami saat ini tertekan. Tapi untuk tahun 2021 ini, kami sudah melakukan beberapa perbaikan dan saya lihat sekarang pertumbuhan, ekonomi juga sudah mulai tumbuh dan pembatasan kegiatan, untuk perekonomian juga sudah mulai, lancar ya dibanding, periode-periode sebelumnya sehingga membuat kinerja kami yakin untuk tahun ini bisa lebih baik daripada tahun 2020.